Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawaddatur Rohmah dari SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 kelas 69 dari Kabupaten Lamongan. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya memaparkan aksi nyata saya untuk modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Setelah ini saya akan memaparkan berbagai dokumentasi berupa video maupun foto terkait dengan rapat pemetaan aset yang berlangsung di sekolah saya, yakni SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah atas kehadirannya dan terima kasih banyak saya sampaikan sebelumnya pada kesempatan pertemuan kita untuk mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan guna nanti kita gunakan untuk penyusunan program atau kegiatan di tahun pelajaran 2023-2024. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang pertama kepada Pak Haji Wahid selaku tokoh masyarakat Desa Siman, kemudian Bapak Syukur, perwakilan dari wali murid anak-anak SMA Unggulan BPPT Al-Fatah, lantas Bapak Nur Hakim selaku kepala sekolah SMA Unggulan BPPT Al-Fatah, Pak Nabi mewakili para Kapasek dari Bapak Nur Hakim dan Bu Uma serta Bu Yuni sebagai rekan guru dan Awim perwakilan dari OSIS serta Wawa perwakilan dari MPK. Sebelum kita mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita, izinkan saya untuk memaparkan beberapa poin penting dulu agar tercipta kesamaan persepsi pada kita semua sehingga nanti identifikasi aset itu bisa mencapai sebuah kesepakatan yang bagus. Jadi ini ya, sekolah sebagai ekosistem. Jadi memang sekolah kita itu adalah ekosistem terdiri dari ada dua komponen utama, yaitu komponen biotik. Komponen itu terdiri dari ada murid-murid nomor 1, kemudian ada kepala sekolah, guru, staf tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, sampai ke pemerintah daerah. Lantas faktor-faktor abiotik itu ada keuangan, itu karena memang kita ketahui seluruh program utamanya membutuhkan pendanaan, kemudian sarana dan prasarana serta lingkungan alam sekitar sekolah. Nah, ada beberapa pendekatan dalam sebuah ekosistem. Yang utamanya adalah dua, ada pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis masalah, deficit based approach, dan yang kedua adalah pendekatan berbasis aset atau asset based approach. Jadi seperti yang sudah kita pahami, pendekatan atau paradigma itu adalah cara pandang atau cara berpikir kita dalam melihat segala sesuatu. Nah, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah ini, perhatian kita itu terpusat pada apa sih, apa yang mengganggu, gitu ya. Nah, itu berdasarkan visi yang dimiliki oleh sekolah kita dan juga potensi atau aset yang dimiliki. Sehingga memang setelah ini tahapan selanjutnya adalah kita harus mengidentifikasi aset atau modal-modal yang sudah kita miliki di sekolah kita ini sebagai ekosistem. Sehingga memang dalam berpikir kita harus menjadikan sekolah kita, ekosistem ini menjadi asset based community development atau ABCD, yang selanjutnya untuk lebih mudahnya akan kita gunakan istilah pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Dalam pendekatan PKBA ini kita berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita, komunitas kita, di mana selama ini komunitas cukup pada strategi mencari pemecahan pada masalah yang sedang dihadapi biasanya. Nah, ini PKBA merupakan pendekatan yang digerakkan oleh seluruh pihak yang ada dalam komunitas sekolah kita ini, yang disebut sebagai community driven development. Nah, dalam community driven development ini itu ada proses di mana sekelompok orang, kita semua
barangkali mungkin aset sosial sekitar sekolah atau masyarakatnya mungkin Pak. Kalau yang di sini itu saya masyarakat sekitar itu cuma beragam karakter dan profesi yang sebenarnya memang sangat bisa dimanfaatkan misalkan dalam kita mendatangkan berbagai profesi untuk langsung memberikan insight pada murid-murid kita bahwasanya ada profesi begini loh gitu di luar profesi-profesi yang biasanya diinginkan oleh anak-anak dokter, terus teknik-teknik itu mungkin ada profesi lain atau barangkali masyarakat Sumbang itu seperti apa? Paling murid mikir. Paling murid silakan Pak Syukur sebagai perwakilan murid. Terima kasih. Sekolah bulan ini memang kalau kita lihat dari kacamata wali murid, saya selaku wakil daripada wali murid siswa SMA Unggulan perlu ada beberapa penanganan khusus, yakni tentang pelayanan kepuasan terhadap siswa atau peserta didik. Karena kami wali murid hanya bisa mendukung bila ada program-program yang memang itu demi kelancaran daripada aset yang ada di sekolah ini, kami siap untuk mendukung. Asalkan anak-anak kami terlayani dengan baik, terlayani dengan maksimal, sehingga anak yang ada di pondok itu nyaman, puas, dan nanti kalau lulus membawa daya ingat yang puas, gak ada kekecewaan, sehingga ketika anak keluar itu nanti akan mengimbas kepada tetangganya, kepada temannya, sehingga memperkenalkan SMA Unggulan ini memang pelayanan nomor 1, utamanya adalah fasilitas. Terima kasih. Itu dari perwakilan wali murid. Terima kasih Bapak Syukur. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk barangkali nanti kita turun rembuk bahwa kalau di modal sumber daya manusia rata-rata pendidik kita adalah usianya muda, dan ini menjadi potensi untuk baik di lingkungan lembaga kita. Maka bagaimana nanti dengan tenaga yang muda itu kita optimalkan gitu ya. Kemudian yang kedua, banyak juga guru-guru kita yang S2 juga, itu nanti kita kembangkan bagaimana untuk meningkatkan lembaga kita. Kemudian dari sumber daya manusianya juga kita ada pesantren, bahwa ada guru-guru yang kualifikasi di materi-materi agama dan banyak yang takfir. Bagaimana itu kemudian kita programkan itu semuanya, dan itu nanti menjadi mungkin bisa dengan penanaman akhlak, penanaman keimanan dan ketakwaan sesuai dengan tujuan profil belajar Pancasila kita. Kemudian modal sosial kita, lingkungan kita, bahwa ketika ngomong Lamongan itu adalah terkenal mendatangkan mungkin menjadi ahli ngajari anak-anak untuk narasumber, menjadi narasumber. Kemudian ada modal fisik. Kita punya banyak hal di sini sebenarnya. Ada perpustakaan yang juara provinsi, yaitu kita manfaatkan dengan baik. Apakah nanti dengan program literasi yang kita kembangkan kembali, itu kemudian nanti harapannya adalah mencetak anak-anak kita yang kritis ya terhadap informasi-informasi. Nah, itu juga penting. Kemudian kita punya alat musik ya, kita punya alat musik live kita tradisional yang kita akui bahwa harus kita tanamkan budaya lokal, kearifan lokal itu kita tanamkan, bahwa kita jangan kalah bahwa ternyata di luar negeri, di Perancis, di Amerika itu ada alat musik tradisional kita itu lengkap di sana. Maka kita kemudian sebagai anak bangsa punya warisan alat musik yang canggih, karena terbuat dari logam itu adalah alat musik yang canggih.
maka itu harus kita manfaatkan dengan baik sehingga anak cucu kita tidak gagap terhadap alat itu ya. Karena di luar sana ada, maka kita kok tidak ada, dan itu ada sudah abad ke-6 kalau nggak salah, itu sudah ada, sehingga itu biar tidak hilang. Kemudian modal lingkungan alam, kita berada di masyarakat pedesaan, tentunya ya ada plus minusnya karena jauh dari kota, tetapi saya yakin bahwa anak-anak karena difasilitasi dengan internet, maka saya kira wawasannya tidak lagi wawasan desa tapi sudah wawasan global, maka itu kita maksimalkan. Meskipun mewah mepet sawah, tetapi anak-anak harapannya adalah kita manfaatkan internet itu biar anak-anak berwawasannya global. Jadi lingkungan sekitar kita barangkali karena kita tahu di sekitar kita di UIMA sendiri itu contohnya adalah ada yang sudah go nasional ya tentang pemanfaatan penanaman buah melon itu ya, barangkali sekali-kali anak-anak itu apakah kita datangkan untuk kemudian materi-materi tertentu kewirausahaan atau budidaya itu kita datangkan untuk menjadi narasumber. Itu juga Pak Ahmad itu lebih bagusnya ini kalau nanam melon banyak ya. Tapi beliau kemampuannya dalam menembus pasar nasional itu mungkin yang perlu kita tunggu. Iya, langsung ke ini apa itu? Anak-anak ya. Ini loh, merek datang yang di Sunpride. Kalau Amal itu langsung punya ke Sunpride dari salah satu. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimiliki oleh kalian dan teman-teman itu seperti apa? Kan ini dari sudut pandangnya Bima ya, bahwasanya kalian itu ada di posisi pencarian jati diri sehingga mudah untuk digerakkan sesuai dengan potensi kalian gitu. Barangkali mungkin Alim atau Wala punya masukan modal yang kalian miliki itu sebenarnya apa sih, potensi yang belum Bima lihat misalnya? Potensi hanya itu, apalagi teman-teman kalau dilihat itu, tapi potensinya itu enggak enggak sama, tapi tidak di maksimalkan. Iya enggak dimaksimalkan, ya cuma staf. Kira-kira kenapa? Mungkin kalau menurut Ali. Kalau menurut saya mungkin malas. Terus mungkin ada yang terhalang dengan fasilitas sekolah, atau ada yang terhalang dengan waktu utamanya kan memang harus kembali ke pondok. Kalau Wawa sama gimana? Sama kayak sama gitu. Kalau perempuan itu tadi sama temennya kayak sungkan ya. Enggak misalnya gini, nanti takut temennya itu. Ada sebenarnya dia punya potensi tapi takut mengembangkan. Takut buat jadikan omongan temennya. Jadi akhirnya nggak bisa mengembangkan diri ya. Jadi sebenarnya pada potensinya sebenarnya tinggi ya, ada potensi tetapi takut karena kalau dia mengembangkan dirinya akan dijadikan bahan omongan oleh teman-temannya. Itu menjadi PR bagi kami selanjutnya untuk nanti membuat sebuah kayak lingkungan sekolah yang meminimalisir penekanan pengembangan potensi yang dilakukan oleh sesama siswa ya. Tapi kalau dari Bapak Ibu guru mungkin ada kasus penekanan potensi. Jangan lupa loh, ojo tidak apa kan jadi masukan bagi kami gitu loh. Nah barangkali mungkin oke. Terima kasih Awin dan Najwa. Kak, mungkin dari kepala sekolah dan kepala masyarakat. Jadi ya dari kepala masyarakat tidak berbeda jauh Pak Walid ya dengan Oke. Terima kasih Pak Walid, Bapak Kepala Sekolah membukakan mungkin ada potensi-potensi yang bisa diusulkan yang belum terlihat oleh kami semua tadi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati perwakilan dari tokoh masyarakat, wali murid, bapak ibu guru, anak-anak semuanya, dan yang saya banggakan CGP SMA Ambulan Ibu Ima. Jadi pada kesempatan kali ini kita bersama-sama diajak oleh Bu Ima untuk mendiskusikan aset yang ada di sebuah ekosistem di SMA Ambulan Ibu Tata. Tadi dijelaskan secara rinci ada kurang lebih 7 aset atau 7 modal aset ya yang biasanya itu pasti ada di sebuah ekosistem atau ada di SMA Ambulan. Dan juga sudah banyak masukan-masukan maupun juga wawasan-wawasan terkait dengan setiap jenis aset yang ada di wilayah kita. Yang paling penting adalah mungkin dari sudut pandang saya itu memang bersama-sama kita mencoba untuk mengubah mindset cara berpikir. Biasanya kita tuh kan terbiasa dengan yang namanya tadi defisit, ya, defisit approach, defisit based approach ya. Jadi pendekatan dengan menggunakan kekurangan-kekurangan atau masalah-masalah. Sehingga emang kita biasanya itu lebih berkutat pada sebuah masalah, muter saja gitu. Dan itu malah mengekang kita untuk bisa keluar mencari solusi-solusi yang mencari inovasi-inovasi karena kita sudah terjebak dalam sebuah masalah. Nah ini ada sebuah hal baru yaitu tadi itu ada asset based approach, pendekatan berdasarkan kekuatan atau aset. Nah ternyata memang tidak disangka ya kita banyak sekali aset ada di sekolah kita, di ekosistem kita ini ada manusia, ada sosial, agama, budaya, ada juga lingkungan, fisik, ada politik, finansial, itu banyak sekali dan ternyata emang itu semuanya ada di lembaga kita. Sekarang tinggal bagaimana kita memilih dan juga tentunya identifikasi mana yang sekiranya benar-benar bisa kita ambil, kita fokuskan karena emang kalau kita mencoba untuk menggunakan semua aset yang ada sepertinya juga agak susah ya karena ini awal ya. Kalau nggak baik kita nanti coba menentukan salah satu aset yang ada di sekolah, yang ada di luar sekolah, apa nanti kita bisa kita gandeng untuk menjalankan program pengembangan yang ada di sekolah kita. Contoh tadi di Kembangan ada kebun melon kan itu kan milik pemerintah desa itu yang sudah sudah luar biasa ya Pak Syukur ya. Kebetulan beliau juga warga Kembangan wali murid jadi mahal sekali itu. Penjualnya sudah ke tingkat nasional, dan itu juga bisa kita komunikasi kerjasama. Yang bagian penanggung jawab kebun melon kita datangkan ke sini untuk memberikan makan kepada anak kita. Baik tanah tanamnya ya, ilmu cocok tanamnya atau mungkin ilmu pemasarannya juga dan lain sebagainya tadi. Kalau kita juga tadi dari Pak Nafi kita punya perpus ya, kalau dibanding-bandingkan dengan lembaga lain juga sudah sangat representatif ya, jauh dari yang lainnya, tidak bisa ditemukan lebih baik lagi. Dan beberapa alat-alat kesnya juga yang belum bisa dimaksimalkan dengan baik, itu juga bisa kita jadikan aset untuk program-program ke depannya. Jadi saya sangat senang sekali dengan diskusi ini, dan dimanapun ini akhirnya membawa kita pada hal baru, ya, cara berpikir yang baru, berpedoman pada kekuatan yang ada di dalam sekolah kita. Terima kasih Bu Ima, semoga dengan diskusi ini nanti menjadi hal baik bagi lembaga jadinya punya sebuah cara berpikir yang baru, menemukan aset-aset yang bisa dikembangkan untuk pelajaran besok. Terima kasih Bu Ima. Terima kasih banyak Bapak Hakim. Ini nanti akan saya tulis secara lebih terperinci apa masukan dan identifikasi dari semua potensi yang kita miliki. Lantas nanti akan ada pertemuan kedua dan ketiga untuk memfinalisasi identifikasi dan memaksimalkan potensi sekolah kita ini. Jadi nanti akhirnya di akhir kegiatan akan terkumpul seluruh aset yang sudah disepakati oleh kita bersama. Materi Pak Bagus. Demikian dari kegiatan kita hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan saya. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada utamanya adalah Bapak Wahid, kemudian Bapak Syukur, Bapak Kepala Sekolah, teman-teman wakil dari Renat Guru dan juga
OSIS A sebelumnya dari saya, dan minta tolong untuk Pak Nafi untuk dengan doa dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, marilah kita tutup acara diskusi kita dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kita nanti bisa bermanfaat untuk lembaga dan tentunya membawa kemajuan lembaga kita. Pada hari ini ya, ini awal dunia sesuai Al-Fatihah. Untuk pertemuan pertama, kami melakukan identifikasi aset dan pemanfaatannya. Adapun notulen untuk pertemuan pertama adalah sebagai berikut. Adapun pertemuan kedua, karena memang di pertemuan pertama karena keterbatasan waktu kami hanya bisa mengidentifikasi ketujuh aset di sekolah kami beserta pemanfaatannya, belum sampai pembahasan akan pengelolaan aset tersebut. Maka di pertemuan kedua inilah kami mereview kembali hasil identifikasi aset beserta pemanfaatannya serta membahas tentang bagaimana pengelolaan ketujuh aset tersebut. Notulen pertemuan kedua ini adalah sebagaimana berikut. Adapun pertemuan ketiga, kami melakukan finalisasi identifikasi aset, pemanfaatan, serta pengelolaannya. Notulen pertemuan ketiga adalah seperti ini. Dengan adanya penambahan identifikasi pada modal manusia poin murid, ada aset yang diidentifikasi baru, kemudian otomatis juga ada penambahan pemanfaatan serta pengelolaannya. Demikian juga dengan modal politik, ada penambahan identifikasi aset, kemudian ada penambahan pemanfaatan, dan adapun hasil akhir identifikasi pemanfaatan dan pengelolaan aset SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan adalah sebagai berikut ini.
Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.